Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Munir. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan menginformasikan bagaimana cara menggunakan modul penata jasa rawat inap. Nah, yang pertama, buka dulu browsernya menggunakan Google Chrome. Ini saya dengan cara klik 2 kali. Nah, selanjutnya masukkan URL untuk SIM-RS-nya. Nah, setelah dimasukkan dan URL-nya sudah benar, maka tampilan pertama pada aplikasi SIM-RS seperti yang ada di layar saat ini. Nah, selanjutnya masukkan user dan passwordnya. Nah, setelah user dan password dimasukkan dan sistem mengenali user dan password, maka tampilan utama pada aplikasi SIM-RS akan tampil sesuai dengan unit masing-masing, sesuai dengan hak akses pada user masing-masing. Di sini kenapa tampil semua? Karena di sini saya masuknya dengan user admin. Selanjutnya di sini di menu kiri ini, di menu sebelah kiri ini dipilih menu penata jasa, terus dipilih menu penata jasa rawat inap. Di menu penata jasa rawat inap ini, fitur-fiturnya di sini dimulai ada fitur cari. Fitur cari ini untuk mencari pasien-pasien yang sedang dirawat inap sesuai dengan ruang perawatannya masing-masing. Jadi kalau misalnya di sini khusus ruang interna, ya hanya pasien-pasien yang dirawat di ruang interna. Ruangan yang lain, misalnya ruang bedah, ruang anak, pasiennya tidak akan masuk di ruangan ini. Selanjutnya di sini ada menu reset. Menu reset ini untuk membersihkan layar hasil dari proses penginputan atau proses transaksi yang sudah diberikan kepada pasien tersebut. Nah, di fitur berikutnya di sini ada edit kamar. Edit kamar ini fungsinya untuk menyesuaikan kamar atau tempat tidur sesuai dengan kondisi fisik yang pasien tempati. Nah, di sini ada pindah ruang. Pindah ruang ini ketika pasien dirawat lebih dari satu ruang, misalnya dari interna dia harus dirawat di ICU. Nah, proses pindahnya bisa dilakukan di ruangan. Selanjutnya di sini ada cetak billing sama cetak rekapitulasi. Cetak billing ini fungsinya untuk mencetak bukti pelayanan atau tindakan yang sudah diberikan terhadap pasien. Nah, sedangkan untuk cetak rekapitulasi ini untuk mencetak rekap dari biaya administrasi selama pasien itu dirawat. Selanjutnya di sini ada fitur update tanggal masuk, update dokter, update penjamin. Maksudnya di sini update tanggal masuk ini ketika pasien tanggal masuknya tidak sesuai. Artinya harusnya masuknya tanggal 4, tapi pasien baru dientrikan tanggal 5. Nah, ini bisa disesuaikan di sini. Update dokter ini untuk menyesuaikan DPJP ketika DPJP-nya tidak sesuai. Update penjamin untuk menyesuaikan penjamin atau kelompok pasien.
Nah, selanjutnya di sini ada fitur histori kunjungan. Fitur histori kunjungan ini untuk menampilkan riwayat pasien selama dia berobat di rumah sakit. Nah, selanjutnya di sini ada informasi data sosial pasien, dimulai informasinya dari nomor medical record, nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal masuk, umur, nomor transaksi, dokter penanggung jawab, penjamin, cara masuknya dari mana, terus dia dirawat di unit mana, di spesialis apa, di kelas berapa, di ruang dan kamar. Berikutnya di sini ada informasi tambahan terkait data rekam medis. Di sini ada penanggung jawab. Nah, ini data penanggung jawab yang didapat dari proses pendaftaran di awal. Misalnya di sini ada cara masuk. Nah, sama cara masuk ini juga informasi yang didapat dari proses pendaftaran di awal. Di sini ada data medis. Nah, di data medis ini untuk memasukkan data-data dari setiap pasien yang masuk. Jadi ini anamnesa awal ketika pasien masuk rawat inap, tensi, suhu, nadi, RR, tinggi badan, berat badan, dan alergi. Jadi di sini ada ICD-10 untuk memasukkan penyakit pasien. Nah, di sini sudah ada ICD, nama-nama penyakit. Nanti cara entry-nya seperti apa kita tunjukkan. Nah, di sini juga ada ICD-9, nama-nama tindakan atau nama-nama terapi yang sudah diberikan kepada pasien. Ini nanti bisa dimasukkan di ICD-9. Saya di sini list tindakan. List tindakan ini fungsinya untuk memasukkan biaya atau administrasi yang timbul dari pemeriksaan pasien. Nanti tinggal diketikkan di sini nama tindakan yang sudah diberikan. Terus di sini ada manajemen order mulai dari resep, laboratorium, gizi, radiologi, sama order ke kamar operasi. Caranya di sini ketika untuk order resep tinggal diklik resep baru, dimasukkan nama obatnya, berapa yang dibutuhkan, terus aturan minumnya seperti apa ditambahkan. Selanjutnya kita kirim resep. Nanti kita contohkan. Nah, di sini juga ada order laboratorium untuk melakukan proses permintaan secara elektronik ke unit laboratorium. Di sini ada order gizi untuk melakukan proses permintaan makan beserta di jenis dietnya ke unit gizi. Di sini ada order atau permintaan elektronik dari ke unit radiologi. Selanjutnya di sini ada order OK. Di sini untuk melakukan proses permintaan secara elektronik untuk tindakan bedah, agar nanti ketika sudah dikirim dari OK ini, sudah dikirim dari penata jasa ini, di OK-nya bisa langsung segera dijadwalkan. Nah, selanjutnya di sini ada menu cara keluar. Jadi fitur cara keluar ini ketika pasien ini dari dokter sudah diizinkan untuk pulang, maka tinggal diisi nanti data-datanya, cara keluarnya seperti apa, tanggal berapa. Ketika tidak ada rujukan tidak usah dikosongi atau dipilih strip, simpan cara keluar, maka nanti tempat tidur otomatis akan bertambah. Nah, baik, di sini akan saya praktekkan cara penggunaannya seperti apa. Kita buka dulu, kita cari pasiennya di menu cari. Nah, di sini ada pasien atas nama Mahendra di menu cari ini. Kita klik 2 kali. Nah, ketika diklik 2 kali dan sistem menampilkan data pasien,
di sini ada notifikasi, ada peringatan untuk tindakan sewa kamar hari ini belum di-entry. Artinya biaya kamar pada hari ini masih belum dimasukkan. Ini sebagai pengingat aja. Nah, ketika tindakan kamar sudah dimasukkan, maka ini tidak akan muncul lagi pesannya. Nah, tadi sudah diproses cari, dipilih pasiennya Mahendra. Di sini nomor medical record 160500 atas nama Mahendra. Dengan informasi data pasien ini yang sudah didapat dari proses pendaftaran, dia dirawat di kelas 3 di ruang internal. Nah, selanjutnya di ruangan ini tinggal dimasukkan pemeriksaan atau administrasi yang timbul dari pemeriksaan pasien. Caranya tinggal diketikkan misalnya visitor. Nah, visit dokter. Tinggal dipilih, kita tambahkan tindakan. Nah, ketika kita tambahkan tindakan, sistem akan ada notifikasi pelaksana dari visitor itu dokter siapa. Nah, ini tinggal dipilih. Sama dokter Diki, kita simpan. Oke. Nah, pesan notifikasi ini tetap terus akan muncul sebelum benar-benar tindakan sewa kamar ini dimasukkan. Nah, ini tinggal nanti dimasukkan untuk tindakan berikutnya sampai benar-benar semuanya masuk. Selanjutnya di sini ada order shape. Di order shape ini fungsinya untuk melakukan proses permintaan secara elektronik baik dari IGD, rawat jalan dan rawat inap. Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Jadi kita klik resep baru, kita tentukan kita mau minta pelayanan resep ini ke depo rawat jalan, rawat inap atau IGD. Nah, kebetulan di sini yang sudah kita setup depo pelayanan farmasi. Nah, selanjutnya di sini otomatis dokter DPJP dari pasien tersebut. Nah, di sini di nama obat ini adalah list obat yang tersedia di depo pelayanan farmasi. Di sini di setiap item obat ini sudah menginformasikan jumlah stok yang tersedia. Jadi dokter bisa langsung memberikan obatnya. Jadi ketika stoknya kosong, dokter bisa langsung memberikan obat yang lain. Nah, ini kita contoh kasih Ambroxol tablet 30. Berapa yang dibutuhkan, misalnya 10. Enter. Aturan minumnya 3 kali 1 misalnya. Ini bentuknya tablet. Aturan minumnya 1 jam sebelum makan misalnya. Diminum pagi, siang, atau malam, atau pagi, siang, malam. Nah, setelah diantrikan semua baru ditambahkan. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan obat-obat yang lain. Setelah semuanya dimasukkan baru kirim resep. Nah, ketika dikirim resep maka di unit depo pelayanan farmasi akan ada notifikasi bahwa ada permintaan resep secara elektronik. Nah, selanjutnya di order laboratorium. Di order laboratorium ini caranya tinggal klik order baru. Apakah ada catatan klinis atau tidak? Jika tidak usah diisi. Dokternya dipilih Dokter Andi sebagai penanggung jawab di laboratorium. Setelah itu dimasukkan pemeriksaannya, misalnya darah lengkap kita tambahkan. Nah, saya bisa ditambahkan lagi urium misalnya, kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan semua item-item pemeriksaannya, baru kita kirim order. Nah, ketika order ini sudah dikirim, maka di unit laboratorium akan ada notifikasi bahwa ada permintaan pemeriksaan laborat dari rawat inap. Nah, seperti itu. Selanjutnya di gizi, di order gizi,
Caranya sama, kita klik order baru, apakah ada catatan klinis atau tidak. Ketika tidak ada, dikosongi, terus dipilih jenis makanannya, makanan biasa, lunak, cincang, atau cair. Misalnya kita pilih makanan biasa, berapa yang dibutuhkan. Untuk jadwal makan pagi, siang, sore, atau malam, kita pilih siang, kita tambahkan. Nah, ketika ditambahkan, di sini ada notifikasi diet yang dibutuhkan buat pasien, diet seperti apa. Nah, ini sudah kita masukkan juga semua jenis-jenis diet yang ada. Nah, ini misalnya TKTP, diet energi tinggi, protein tinggi. Nah, kita tambahkan, kita tutup. Selanjutnya kita tinggal klik kirim. Nah, ketika dikirim, sama nanti di unit gizi juga akan ada notifikasi atau pesan bahwa ada permintaan makan dari rawat inap. Sedangkan untuk radiologi, caranya hampir sama seperti yang dilakukan di laboratorium. Caranya klik baru, catatannya diisi jika ada, dokter penanggung jawab dari radiologi, hanya dipilih nama pemeriksaan yang diminta, misalnya torak AB dewasa, kita tambahkan. Ketika pemeriksaannya lebih dari satu, bisa ditambahkan apa pemeriksaan selanjutnya. Ketika selesai sudah, baru kirim order. Selanjutnya di order OK, caranya kita klik baru, kita jadwalkan kapan, misalnya untuk operasi tanggal 10 jam 10, status operasinya elektif, jenis operasinya sedang, jenis anestesinya misalnya lokal, detail anestesi. Ini bisa dilengkapi nanti setupnya. Dokter penanggung jawab misalnya Dokter Nur, diagnosa sebelum dioperasi, misalnya ini refraktori. Selanjutnya tinggal dimasukkan nama tindakannya. Ini masih belum kita setup tindakannya, tindakannya ada di kamar operasi. Selanjutnya ketika sudah dipilih, tambah dan kirim order, maka di unit OK juga akan terima notifikasi bahwa ada permintaan untuk penjadwalan kegiatan operasi. Nah, ketika ini sudah dilakukan semua, tindakan-tindakan juga sudah dientrikan semua, dan dokter mengizinkan untuk pulang, maka dari ruangan bisa menerbitkan rekapitulasi. Nah, bentuk rekapnya seperti ini. Ini ada pilihan, ada summary atau detail. Kalau summary ini seperti ini. Jika summary, sedangkan untuk detail, nah informasinya di sini ada tanggal transaksi, quantity, terus ada pelaksana dari visita juga terinformasikan. Nah, selanjutnya ketika dokter ini sudah mengizinkan pulang, di sini tinggal klik cara keluar, pulang dari rawat inap, tanggal dan jamnya disesuaikan dengan kondisi fisik pasien pulang. Ini rujukan, karena tidak dirujuk, simpan cara keluar. Nah, ketika sudah disimpan, maka data pasien ini otomatis sudah hilang dari data list pasien yang ada dirawat inap di ruang interna.
seperti itu. Selanjutnya pasien atau keluarga pasien atau petugas bisa membawa rekap perincian ini ke bagian verifikasi untuk dilakukan proses verifikasi. Nah, demikian informasi atau penjelasan terkait modul penata jasa rawat inap. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.